Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Dareski. Saya mahasiswa calon guru tahun 2024 dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis dan juga refleksi tentang asesmen pembelajaran serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pertanyaan yang pertama, pilihlah salah satu asesmen yang telah Anda terapkan di kelas ketika melakukan observasi di kegiatan PPL 1. Asesmen yang saya pilih di sini adalah asesmen formatif, yaitu lembar kerja peserta didik pada materi vektor. Seperti yang ada di tampilan layar, jadi pada LKPD ini saya tuliskan dulu dari petunjuk pengerjaannya seperti apa, kemudian langkah praktikum yang harus dikerjakan oleh siswa itu seperti apa, kemudian mereka juga akan mengerjakan soal-soal terkait dari materi vektor nantinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, tuliskan pendapat Anda mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan juga kemampuan peserta didik. Dari pertanyaan tadi, menurut saya asesmen yang sudah saya kembangkan dan sudah saya terapkan di kelas ini sudah cukup sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan juga kemampuan peserta didik. Nah, hal ini terlihat karena sebelum masuk pada kegiatan inti, itu siswa diajak terlebih dahulu untuk berpikir kritis dalam mengamati video atau ilustrasi yang ditampilkan oleh guru. Kemudian pada asesmen formatif dan sumatif, itu soal-soal yang diberikan sudah memiliki beragam tingkat kesulitan yang dapat melatih siswa untuk berpikir logis dan juga kreatif serta panduan praktikum yang mendorong kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Hal ini sejalan dengan teorinya Jean Piaget yang menyatakan bahwa peserta didik pada rentang usia 15 sampai dengan 16 tahun itu berada pada tahap operasional formal, yakni pada tahap ini mereka itu sudah mampu untuk berpikir secara abstrak, logis, dan juga sistematis. Jadi, peserta didik itu sudah dapat memanipulasi ide-ide atau konsep tanpa memerlukan objek konkret, serta mereka mulai menunjukkan kemampuan berpikir yang analitis. Asesmen selain dibuat berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik juga dibuat dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar, sehingga soal-soal yang diberikan ini dibuat kontekstual dengan latar belakang peserta didiknya. Misalnya pada contoh soal ada Ibu Siti yang sedang mendorong pot bunga besar. Kemudian di latihan soalnya ada Pak Jaya yang sedang mendorong gerobak sayur. Nah, fenomena-fenomena yang sering mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari kemudian dijadikan pada konteks soal. Namun di sini asesmen yang saya buat ini sebenarnya masih kurang mengaitkan dengan latar belakang budaya peserta didik. Nah, di sini saya menawarkan solusi bagaimana jika LKPD-nya diberikan versi yang lebih terkait pada aspek lingkungan budaya peserta didik. Pada versi awal, setelah diberikan tujuan pembelajaran, peserta didik langsung diberikan petunjuk pengerjaan dari LKPD. Nah, versi yang sudah direvisi terkait dengan aspek lingkungan budaya, setelah tujuan pembelajaran, peserta didik diberikan sebuah narasi tentang penjual kerak telur. Karena di sekolah tempat saya PPL, mayoritas siswanya itu berasal dari suku Betawi. Jadi mereka pasti sudah sering melihat dari penjual kerak telur ini. Nah, nantinya dari narasi pedagang kerak telur ini akan diarahkan untuk menghitung perpindahan dari si pedagang kerak telur. Kemudian setelah diberikan narasi, barulah diberikan petunjuk pengerjaan dari LKPD vektor. Kemudian supaya lebih mengaitkan juga dengan aspek lingkungan budaya, pada latihan soal, awalnya ada latihan soal ini hanya dibuat kontekstual seperti Pak Jaya, seorang pedagang sayur keliling, mendorong gerobak sayurnya. Kemudian berapa perpindahan yang dilakukan oleh Pak Jaya. Nah, dari soal ini, kalau saya ingin mengaitkan dengan aspek lingkungan budaya, maka soalnya dapat direvisi menjadi versi 2, di mana soal nomor 1 ini saya kaitkan dengan pedagang kerak telur, karena di kelas itu mayoritas siswanya berasal dari suku Betawi. Tentunya mereka sering melihat dari pedagang kerak telur, baik itu di festival maupun di jalan-jalan di lingkungan sekitar rumahnya. Nah,
Dari soal nomor satu ini, nanti siswa akan diarahkan untuk menentukan perpindahan yang dialami oleh si penjual kerak telur. Pada soal nomor 2, saya kaitkan dengan fenomena karapan sapi di Pulau Madura. Karena di kelas itu sebagian siswanya juga ada yang berasal dari Madura, maka di sini saya mengambil fenomena dari karapan sapi. Nah, pada soal ini nanti eh, akan menjadi dua kelompok karapan sapi, kelompok P dan kelompok Q yang terpisah sejauh berapa begitu, dipisahkan membentuk sudut berapa, kemudian nanti siswanya akan diarahkan untuk menghitung berapa selisih perpindahan vektor dari kedua kelompok karapan sapi ini. Nah, selain pada aspek lingkungan budaya, asesmen yang dibuat juga masih digunakan seragam untuk seluruh siswa sehingga kurang mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Murid yang belum mahir, bahkan murid yang berkebutuhan khusus seperti slow learner ini masih harus mengerjakan asesmen yang sama untuk siswa yang mahir. Nah, namun demikian, dalam penyusunan asesmen ini, guru telah memilih beberapa soal yang dikategorikan untuk kelompok rendah, kelompok sedang, dan juga kelompok tinggi begitu sehingga setiap peserta didik ini tetap mendapatkan nilai yang sesuai dengan tingkat kompetensi mereka. Pertanyaan yang kedua dari question 1 ini adalah jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Menurut saya, asesmen yang sudah diterapkan di kelas ini telah mampu memberi ruang bagi peserta didik sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Nah, melalui asesmen formatif seperti LKPD tadi dan juga asesmen sumatif seperti diskusi kelompok, refleksi diri, dan juga mengerjakan soal-soal secara individu atau evaluasi, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau klarifikasi kepada guru jika mereka merasa bahwa nilai yang diperoleh itu tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, selain itu juga peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan jika jawaban mereka terhadap soal-soal yang dikerjakan itu adalah benar dan tidak mendapatkan nilai yang sesuai. Jadi mereka juga berhak menyampaikan umpan balik dari proses belajarnya. Pada asesmen ini, menurut saya penilaian dari sebuah asesmen itu memang harus dilakukan secara objektif, di mana guru harus menjelaskan kriteria penilaian itu secara rinci agar siswa memahami standar yang digunakan untuk menilai hasil kerja mereka. Dengan transparansi dalam penilaian asesmen, itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan peserta didik terhadap sistem asesmen, sekaligus membantu mereka untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan gitu. Pada pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil kegiatan PPL 1 yang telah Anda lakukan, uraikan apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Di sini jawaban saya, proses pembelajaran di kelas yang sudah saya jalani selama kegiatan PPL 1 itu sudah cukup memenuhi kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga mendukung perkembangan mereka masing-masing. Hal ini terlihat dalam hubungan positif yang berhasil saya bangun bersama dengan peserta didik saya, di mana mereka menunjukkan keaktifan dalam diskusi kelompok ataupun bekerja sama. Mereka juga bebas menyampaikan pendapatnya seperti memberikan umpan balik dari hasil belajar mereka tadi. Nah, melalui hubungan yang positif ini, peserta didik itu akan merasa bahwa lingkungan belajar mereka ini nyaman dan juga aman untuk berekspresi dan juga bekerja sama. Guru juga menerapkan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik itu dapat mengembangkan potensi sesuai dengan tingkat perkembangan mereka masing-masing. Sebagai contoh nih, meskipun sebagian siswa itu masih ada yang kesulitan menggunakan penerapan teknologi dalam kegiatan praktikum, tetapi mereka tetap mendapatkan bimbingan langsung dari guru sehingga mereka masih bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, dari pendekatan pembelajaran yang inklusif ini juga bahwa setiap peserta didik itu merasa mereka dapat diterima tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, guru juga memastikan kesiapan belajar siswa sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Tujuannya adalah supaya siswa nanti bisa lebih memahami begitu kalau misalkan
materinya lebih ditingkatkan lagi. Nah, kesiapan belajar yang diberikan sebelum pembelajaran itu bisa dengan pertanyaan pemantik ataupun kuis terbuka untuk mengukur pemahaman peserta didik, sehingga menjadikan pembelajaran itu yang benar-benar membantu peserta didik belajar sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung, serta membentuk karakter disiplin positif? Di sini yang pertama dulu adalah lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jadi selama saya menjalani kegiatan PPL 1 di SMA N 28 Jakarta, saya mau observasi bagaimana guru-guru di sekolah itu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran. Nah, mereka mulai dari kesepakatan kelas sebelum adanya pembelajaran. Jadi dari kesepakatan kelas ini ternyata dapat membantu siswa itu memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Selain itu, guru juga berperan dalam memberikan rasa aman dengan memastikan bahwa tidak ada intimidasi atau diskriminasi dalam kelas. Contohnya, selama kegiatan diskusi kelompok, itu guru mendorong bahwa setiap peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya dan juga peserta didik lain itu diminta untuk menanggapi pendapat dari teman-teman yang lain. Kemudian selanjutnya adalah guru berperan untuk menyediakan dukungan emosional dengan memberikan perhatian kepada siswa yang mengalami kesulitan. Contohnya, jika ada beberapa siswa yang kesulitan menggunakan teknologi selama kegiatan praktikum di kelas, dapat diberikan bimbingan langsung oleh gurunya, misalnya menggunakan teknik scaffolding. Nah, dari teknik scaffolding ini kan siswa akan diberikan bimbingan dulu secara bertahap, kemudian nantinya baru akan dibiarkan melakukan pembelajaran secara mandiri oleh gurunya, sehingga peserta didik ini dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Adapun setelah proses pembelajaran atau asesmen selesai, guru juga memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami kelebihan dan juga kekurangan, sekaligus memberikan motivasi bagi mereka untuk terus berkembang. Sedangkan untuk membangun lingkungan belajar yang membentuk karakter disiplin positif bagi peserta didik, ini tidak terlepas dari kerjasama atau kolaborasi dari guru di sekolah, kemudian keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, di sekolah dulu, peran guru dapat menciptakan suasana yang kondusif dengan memberikan contoh perilaku disiplin, kemudian menerapkan aturan secara konsisten, dan juga menjalin komunikasi terbuka dengan siswa. Guru juga bisa melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan di kelas untuk meningkatkan rasa tanggung jawab mereka. Nah, sedangkan peran keluarga juga sangat penting dalam mendukung pembentukan disiplin positif peserta didik. Orang tua perlu menciptakan lingkungan rumah yang mendukung, seperti memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan usia anak, menjaga rutinitas yang konsisten, dan juga menjadi teladan yang baik dalam hal disiplin. Nah, dari komunikasi yang hangat antara orang tua dan juga anaknya akan membantu peserta didik itu membangun rasa aman dan juga saling percaya. Adapun dari peran lingkungan masyarakat, ini juga turut berkontribusi dalam pembentukan karakter disiplin positif peserta didik dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah seperti mengundang tokoh masyarakat untuk berbagi pengalaman. Siswa dapat belajar nilai-nilai penting seperti kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Perilaku positif yang dicontohkan oleh masyarakat sekitar itu juga dapat menginspirasi siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya, seperti bertutur kata yang sopan dalam percakapan sehari-hari, kemudian peduli terhadap kebersihan lingkungan, serta kerja bakti dalam kegiatan sosial. Nah, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat ini akan menciptakan sinergi yang kuat dalam membentuk karakter disiplin positif bagi peserta didik.